diskusi kami yang berjudul teori perancangan baling-baling. Baling-baling atau propeller. Baling-baling kapal laut adalah salah satu komponen penting sebuah kapal. Bagian satu ini memiliki koneksi langsung dengan mesin kapal agar bisa berjalan. Secara umum, bagian ini akan berputar untuk menghasilkan energi gerak sebagai pendorong kapal. Komponen kapal ini memiliki nama lain propeller karena sistem kerjanya mendorong kapal terus berjalan sebagai ganti dayung manual. Adanya bagian ini dapat dipastikan membuat laju kapal stabil sehingga bisa mencapai tujuan dengan selamat. Cara kerja baling-baling di laut. Yang pertama, secara umum, jika ditelisik dari penampakan fisiknya, propeller berbentuk seperti kincir angin yang bergerak untuk menghasilkan energi. Nah, pada kapal, propeller atau kincir tenaga air ini bergerak akibat gaya dorong yang terjadi dari hasil pembakaran mesin yang terhubung langsung dengannya. Yang kedua, lebih spesifiknya, kinerja propeller berpusat pada mesin yang ada di ruangan khusus mesin dan nantinya dihubungkan pada pangkal yang muncul di badan kapal. Nah, pada bagian yang menonjol di luar inilah propeller dipasangkan. Dengan struktur yang sedemikian rupalah propeller baru bisa bergerak normal. Satu, teori sederhana aksi baling-baling. Pada permulaan perkembangan teori yang mempelajari pengerjaannya baling-baling bulir, baling-baling dijelaskan secara sederhana. Azas Moore yang berputar pada suatu baut merupakan azas yang dipergunakan menerangkan hal tersebut. Dalam satu kisaran, baling-baling harus bergerak ke depan sejauh jarak yang sama dengan langkah kulitnya. Jadi, kalau baling-baling berputar N kali putaran per menit atau RPM, maka dalam 1 menit roda baling-baling akan bergerak sejauh N kali P. Propeller tersebut dalam satu kisaran sebenarnya hanya bergerak maju sejauh jarak kurang dari N kali P. Hal ini air disebabkan karena air dipercepat ke belakang. Perbedaan jarak tersebut disebut slip. Slip diperhitungkan dalam hal propeller. Mediumnya adalah air, bukannya benda padat seperti keadaan bor dan baut. Harga slip rasio yang nyata. Harga slip rasio nyata SR menggambarkan usaha untuk menggerakkan air agar air bergerak ke belakang. Harganya selalu positif agar kapal bergerak maju atau ada usaha agar air bergerak ke belakang. Harga slip rasio khayal atau semua SA dipakai untuk mengetahui pekerjaannya propeller apakah normal atau tidak. Bila tidak ada slip, bila efisien menjadi 1 atau 100%. Hal ini tidak mungkin sebab tidak ada slip berarti tidak ada percepatan air ditimbulkan oleh baling-baling. Untuk menghasilkan dorongan disebabkan karena adanya kemungkinan nilai SR dapat menjadi 0, maka teori ini tidak cocok dipergunakan untuk menerangkan fenomena baling-baling kapal. Oleh karena itu dikembangkan teori lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Risma. Dekat depan ya, depan Mas ya. Baiklah. Teori elemen daun baling-baling. Teori elemen daun memakai cara penjumlahan gaya-gaya dan momen-momen yang timbul pada setiap potongan lintang daun atau aerofil. Sepanjang radius baling-baling, sebuah daun propeller yang dipotong membentuk aerofil ini bergerak di air dengan kecepatan 5 dari suatu sudut mengarah terhadap arah geraknya. Dalam membuat bentuk besar propeller dibutuhkan bentuk yang
hidrodinamis, yaitu yang dinamakan hidrofoil, di mana menghasilkan suatu lift yang lebih besar dibandingkan dengan geraknya. Pergerakan dari hidrofoil ini terjadi pada suatu media fluida dengan kecepatan yang memungkinkan terjadi hidrodinamika. Hidrodinamika adalah peristiwa di mana kecepatan antara bagian atas dan bawah hidrofil terjadi perbedaan. Fluida yang melalui bagian atas, aerofil melaju lebih cepat daripada fluida yang melewati bagian bawah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tekanan antara aliran fluida bagian atas dan aliran fluida bagian bawah. Seperti yang kita ketahui bahwa besarnya tekanan berbanding terbalik terhadap besarnya kecepatan, sehingga yang terjadi adalah aliran fluida yang melalui bagian bawah hidrofoil lebih pelan bila dibandingkan bagian atas hidrofoil. Perbedaan tekanan yang terjadi inilah yang kemudian akhirnya menimbulkan fenomena lift atau gaya angkat itu. Teori sirkulasi. Teori sirkulasi didasarkan pada konsep bahwa gaya angkat yang ditimbulkan propelor disebabkan oleh adanya aliran sirkulasi yang terjadi di sekeliling daun. Aliran sirkulasi menyebabkan penurunan tekanan pada punggung daun serta dikenaikkan kecepatan setempat, dan kenaikan tekanan pada sisi muka daun dan penurunan kecepatan setempat. Kecepatan fluida terhadap elemen daun merupakan penjumlahan dari kecepatan translasi dari kecepatan sirkulasi. Teori kekuatan daun paling-paling. Teori ini menganggap bahwa propelor sebagai alat untuk mempercepat pindahnya air sampai ke tempat di depan. Daun paling-paling atau di belakang kapal, air akan mengalami kecepatan aksial atau A dan menimbulkan slip dengan kecepatan ke arah belakang kapal. Akibat gerak perputaran daun paling-paling dengan letaknya yang condong terhadap sumbu paling-paling, reaksi yang ditimbulkan akibat kecepatan air belakang menimbulkan gaya dorong. Air akan mengalami perlambatan yang teratur akibat gaya-gaya dari viskositas air setelah melalui propelor. Hal ini menyebabkan energi propelor terbuang sehingga ada kehilangan energi. Sumber lain yang menyebabkan kehilangan energi adalah 1. Tahanan akibat gesekan daun di baling-baling. 2. Baling-baling memberikan putaran pada arus slip untuk mempercepat air. Efisiensi propelor dinyatakan dengan sebagai perbandingan kerja yang berguna untuk menggerakkan kapal dengan kerja yang diberikan propelor. Dengan adanya percepatan air, A yang didorong belakang kapal menyebabkan efisiensi sama dengan 100%, maka A berarti air tidak dipercepat dengan tempat yang menyebabkan tidak ada gaya dorong yang diberikan oleh propelor kepada kapal. Kemungkinan untuk memperbesar efisiensi adalah dengan memperkecil kecepatan arus slip. Hal ini dilakukan dengan memakai propelor dengan diameter besar dan memutar selambat mungkin. Dari segi teori momentum, baling-baling disamakan dengan jenis populasi jet, karena arus slip dipercepat belakang merupakan arus jet. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Aryadi. Setelah teman-teman akan melanjutkan pembahasannya. Teori gaya angkat permukaan. Prinsip gaya angkat diterapkan pada hidrofoil kapal. Kestabilan kapal ditentukan oleh sebuah hidrofoil yang terpasang di area bawah lambung kapal. Karena hidrofoil memberikan gaya angkat yang berubah-ubah, berat kapal akan ditahan oleh foil ketika lambung kapal mulai terangkat dari air. Hal ini mengakibatkan mengecilnya luas hambatan yang terjadi akibat gaya gesekan antara air dan lambung kapal. Selain itu, ketika kecepatan kapal meningkat, maka foil juga meningkatkan gaya angkat pada kapal. 6. Penerapan teori baling-baling.
Baling-baling merupakan struktur yang digunakan untuk menggerakkan perahu dan menggunakan tenaga penggerak yang berasal dari mesin. Baling-baling ini meneruskan gaya yang diterima kemudian dikonversikan dari putaran atau putaran untuk menghasilkan momentum dari air sehingga menghasilkan gaya untuk menekan bergerak ke depan. Sebuah kapal mendorong berdasarkan prinsip Bernoulli dan hukum Newton. Sebuah perbedaan tekanan dibuat di sisi depan dan belakang, balde dan air dipercepat di belakang. Baling-baling. Gaya dari baling-baling ditransmisikan untuk memindahkan kapal melalui sistem transmisi yang terdiri dari gerakan rotasi yang dihasilkan oleh poros engkol mesin utama, poros penghubung dan bantalannya, dan akhirnya oleh baling-baling itu sendiri. Sebuah kapal dapat dilengkapi dengan 1, 2, 3 baling-baling tergantung pada kecepatan dan kebutuhan kapal untuk bermanfaat. Baling-baling perahu terbuat dari bahan tahan korosi karena dioperasikan langsung di air laut, yang merupakan media komprosi. Bahan yang digunakan untuk pembuatan baling-baling adalah paduan aluminium dan stainless steel. Bahan propeller lainnya yang digunakan adalah paduan nikel, aluminium, dan perunggu yang 10-15% lebih ringan dari bahan lainnya dan memiliki kekuatan lebih tinggi. Proses konstruksi baling-baling termasuk menghitung jumlah balde dengan pengelasan atau tempa dalam satu potong. Balde yang dibuat dengan ditempa akan menghasilkan sangat handal dan memiliki kekuatan lebih besar namun mahal dibandingkan dengan yang jelas. Baling-baling dibangun oleh bagian permukaan helikoida yang bekerja sama untuk memutar melalui air dengan efek stroke. Berikut ada beberapa contoh video proses pemasangan dan pembuatan baling-baling. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalingga juga sahabat nelayan Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan channel YouTube Kalingga Cilacap, sahabatku semuanya. Di konten kali ini kita akan sajikan bagaimana proses pemasangan propeller atau baling-baling kapal bersama mekanik handal asal PPC, yaitu beliau Pak Sirun dan juga krunya. Buat yang penasaran bagaimana pemasangannya, tonton terus channel YouTube Kalingga. Buat yang suka dengan konten Kalingga Cilacap, dukung terus channel Kalingga Cilacap biar terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, juga share. Aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Kalingga Cilacap. Oke, selamat menyaksikan.
Berikut hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Agenda Saputra dari kelompok 1 ingin bertanya. Siapa sih penemu baling-baling kapal? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan jenis dari bahan pembuatan baling-baling. Sekian, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasri. Akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa pengertian dari slip? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan ganda. Siapa yang menemukan baling-baling? Baling-baling pertama kali dibuat di Inggris pada tahun 1680. Dibuat oleh Oke. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raus. Pertanyaannya, sebutkan bahan-bahan pembuatan baling-baling. Baling-baling terbuat dari bahan yang tahan korosi yang dioperasikan secara langsung di air laut. Bahan-bahannya yaitu aluminium dan stainless steel. Bahan yang lainnya yang digunakan juga ada nikel, aluminium, dan perunggu yang 10 sampai 15%-nya lebih ringan dari bahan lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nasri. Pertanyaannya, apa pengertian dari slip? Slip adalah perbedaan antara kecepatan baling-baling dengan kecepatan kapal yang dinyatakan dalam persen. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya puas dengan jawaban dari saudara Kadar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat memuaskan. Jawabannya saya terima. Sekian, terima kasih. Sekian dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi